Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak iptek itu apa? Nah, iptek itu adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan di bidang teknologi. Nah, iptek dari masa ke masa, dari zaman ke zaman telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan iptek membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif di kehidupan kita, termasuk di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif, bagaimana sikap kita dalam menyikapi perkembangan iptek. Sebelum masuk ke pengaruh positif atau pengaruh negatif dari perkembangan iptek, kalian mau tahu nggak sih tokoh-tokoh di Indonesia yang telah berdampak di perkembangan iptek tersebut? Nah, yang pertama adalah Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie telah berdampak banget dalam bidang penerbangan. Salah satu contohnya beliau mengajak putra dan putri Indonesia menciptakan pesawat N250 yang merupakan pesawat pertama milik Indonesia. Sehingga karena telah membuat pesawat tersebut, bidang penerbangan di Indonesia terus meningkat hingga sekarang ini. Nah, yang kedua adalah Bapak Khoirul Anwar. Ia telah menemukan teknik baru dalam bidang transmitter wireless dengan dua buah fast Fourier transform, yaitu FFT kecil dan FFT besar. Dua buah pada transmitter, dua buah pada receiver. Teknik tersebut telah mendapatkan penghargaan di IEE Radio pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Januari, dan di Wireless Symposium pada tahun 2006 di California. Nah, teknik itu juga telah menjadi standar di International Telecommunication Union atau ITU. Nah, perkembangan iptek itu telah membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif di kehidupan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh positif dan pengaruh negatif perkembangan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama itu bidang politik. Pengaruh positif dalam bidang politik yang pertama adalah kita sebagai masyarakat mendapatkan peranan besar dalam perkembangan pemerintahan. Yang kedua, kerjasama antar negara menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Karena adanya kemajuan iptek ini bisa dilakukan komunikasi yang lebih cepat dan lebih mudah. Yang ketiga, masyarakat lebih mudah menuangkan aspirasi. Karena adanya media sosial, masyarakat dapat menuangkan kritik maupun saran untuk pemerintah di media sosial. Dan yang terakhir, pemerintah lebih transparan terhadap warga negara. Selain membawa pengaruh positif, perkembangan iptek juga membawa perkembangan negatif dalam bidang politik. Dampak negatif dari perkembangan iptek yang pertama, unjuk rasa yang semakin berani dan semakin meresahkan masyarakat. Contohnya waktu demo-demo itu kan merusak barang, nah itu kan meresahkan masyarakat banget. Yang kedua, timbulnya fanatisme terhadap suatu organisasi politik. Nah, kalau misalnya fanatisme semakin meluas, jadinya kan adanya kubu A, ada kubu B, sehingga mengakibatkan adanya perdebatan antar kubu. Nah, itu nggak bagus banget. Dan yang terakhir, internasional yang selalu mengarah kepada persekongkolan. Selain di bidang politik, pengaruh perkembangan iptek juga membawa pengaruh di bidang ekonomi. Nah, pengaruh positif di bidang ekonomi yang pertama, penanaman modal di negara kita menjadi lebih mudah. Nah, karena adanya perkembangan iptek dan teknologi, internet memudahkan kita untuk berinvestasi. Yang kedua, transaksi jual beli yang lebih mudah dan lebih efisien.
impor barang atau ekspor barang menjadi lebih mudah karena adanya pesawat terbang dan lain-lain, sehingga impor dan ekspor barang menjadi lebih mudah. 3. Digitalisasi mengakibatkan kita memudahkan untuk membuka usaha. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang ini kita membuka usaha itu menjadi lebih mudah dikarenakan hanya bermodalkan handphone dapat membuka usaha sendiri. Nah, perkembangan iptek juga membawa pengaruh negatif di bidang ekonomi. Yang pertama itu tergantikannya tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja, karena itu pengangguran menjadi lebih tinggi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya pemerintah memperbanyak perusahaan padat karya. Yang kedua, banyaknya oknum penipuan yang meresahkan masyarakat. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini telah membawa dampak negatif banget karena orang-orang menjadi kehilangan harta benda milik mereka sendiri. Nah, yang ketiga itu persaingan tidak sehat antar pedagang. Nah, yang terakhir banyaknya intensitas barang yang masuk ke negara kita. Ini bahaya banget karena kalau kita misalnya kebanyakan impor itu dapat menurunkan nilai rupiah kita. Selanjutnya dalam bidang sosial dan budaya. Pengaruh positif perkembangan iptek yang pertama, semakin berkembangnya atau meningkatnya cara berpikir masyarakat menjadi lebih kritis. Yang kedua, mudahnya memperoleh informasi dan dapat diterima di masyarakat. Karena perkembangan iptek ini gampang banget untuk memperoleh informasi karena banyak media-media yang menayangkan berita terkini. Ketiga, mudahnya pengenalan budaya lokal terhadap dunia. Nah, karena ada perkembangan iptek, kita jadi mudah mengenalin budaya-budaya kita terhadap dunia. Contohnya dengan video-video di YouTube, kita bisa mengenalin budaya kita lewat YouTube. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui serta mempelajari budaya-budaya asing yang ada di dunia. Nah, ada juga pengaruh negatif yang diakibatkan perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, penggunaan alat komunikasi yang berlebihan dapat mengakibatkan sikap individualis. Nah, ini buruk banget karena seseorang dapat sulit untuk berbicara di depan umum dan melakukan interaksi sosial. Yang kedua, penyalahgunaan alat media untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti menyebarkan hoax atau menyebarkan pornografi. Yang ketiga, adanya pencurian budaya. Hal ini diakibatkan masyarakat lokal yang kurang memperhatikan, mempelajari, serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia, sehingga budaya-budaya di Indonesia dapat dicuri oleh negara lain. Dan dampak negatif yang terakhir, adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Ini tidak boleh terjadi karena tidak boleh membeda-bedakan antar masyarakat. Selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif dari perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan yang pertama, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa software maupun hardware. Perkembangan ini sangat terlihat sekali dari zaman ke zaman, dari yang bambu terus ke pistol dan senjata-senjata lainnya. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan perundang-undangan yang bermanfaat sekali untuk kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya serangan-serangan yang ingin memecah persatuan Indonesia. Karena ada perkembangan iptek, Indonesia juga semakin berkembang dalam bidang teknologi sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat merusak persatuan di Indonesia. Dampak negatif di bidang pertahanan dan keamanan yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melacak tempat yang akan dijadikan mangsa oleh mereka. Nah, perkembangan iptek ini banyak banget peretasan dan penipuan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat harus lebih berhati-hati. Yang kedua,
senjata pemusnah massal seperti nuklir atau senjata biologis yang dikhawatirkan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga takutnya membawa dampak negatif bagi masyarakat luas. Nah, semakin majunya perkembangan iptek ini, kita harus membangun sikap selektif untuk menghadapi perkembangan iptek ini. Nah, yang pertama itu sikap tanggung jawab. Dalam menerapkan dan mengembangkan iptek, kita harus berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita sebagai orang-orang yang berketuhanan harus menyadari dalam menerapkan dan mengembangkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran Tuhan yang Maha Esa. Sementara pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dituliskan tujuan nasional. Nah, perkembangan iptek ini diharapkan dapat membantu memajukan serta mengembangkan pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan orang-orang yang lebih hebat untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, pemanfaatan iptek di Indonesia juga harus menerapkan nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia ini, yaitu nilai agama dan nilai moral. Menerapkan dan mengembangkan iptek sudah selayaknya menerapkan etika dan tanggung jawab. Etika di sini memiliki pengertian menggunakan metode ilmiah dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Tak lupa dengan etika sosial kemanusiaan dan etika nilai moral. Dan tanggung jawab di sini memiliki pengertian dalam menerapkan dan mengembangkan iptek harus disertai kebenarannya, serta tak lupa mengembangkan iptek bukan untuk pribadi namun untuk kepentingan orang banyak. Dengan menerapkan etika dan tanggung jawab, sehingga pengembangan dan penerapan iptek membawa hikmah serta dijauhkan dari kerusakan lingkungan. Selanjutnya, sikap selektif dalam bidang politik. Sikap selektif dalam bidang politik yang pertama, tidak mudah percaya dan diperdaya dengan berita-berita yang belum jelas sumbernya. Dan kita juga sebagai masyarakat tidak sepatutnya menyebarkan hoaks atau berita-berita yang belum benar. Yang kedua, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional dengan cara berhubungan baik antar negara-negara lainnya. Selanjutnya, sikap selektif dalam bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kerja sehingga tidak tergantikan oleh tenaga mesin. Nah, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat diharapkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga tidak tergantikan oleh mesin. Nah, yang kedua itu kita harus berhati-hati dalam transaksi jual atau beli barang. Sebelum kita membeli barang, sebaiknya kita harus melihat dulu ulasan pembeli sebelumnya kepada si penjual ini supaya kita dijauhi dari penipuan. Yang ketiga, kita sebaiknya mencintai produk-produk dalam negeri sehingga kita dapat membantu pemerintah dalam memajukan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang sosial dan budaya, yang pertama kita harus mengedepankan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dalam perkembangan iptek. Yang kedua, kita harus mencintai, mempelajari, menjaga, dan melestarikan budaya-budaya lokal supaya tidak dicuri oleh negara lain. Yang ketiga, kita harus memperluas wawasan kita terkait dampak globalisasi dan perkembangan iptek. Dan yang terakhir, kita harus dengan bijak menggunakan fungsi-fungsi daripada iptek tersebut. Nah, sekian dari saya tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.